Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita langsung aja ya, masuk ke bab 26 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya, Akui Masa Lalu Positif Anda. Betul. Ini kan bagian dari tema besar transformasi diri. Nah, sumber ini bilang, kok kita sering banget ya lebih ingat gagalnya daripada suksesnya. Iya, itu kecenderungan umum yang menarik untuk dibahas. Jadi misi kita sekarang, kita coba bongkar nih. Kenapa sih penting ngakuin kemenangan masa lalu? Dan gimana cara efektifnya, menurut sumber ini? Yuk kita mulai. Ya, ini poin krusial banget. Seringkali, tanpa sadar gitu, lingkungan atau mungkin budaya kita itu ngelatih kita fokus ke kesalahan. Oh gitu ya? Sumber ini nyebutnya pendekatan semacam biarkan saja pas baik, hukum pas salah. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau berhasil ya udah biasa aja, biarin aja. Tapi begitu ada salah sedikit, wah langsung dapat perhatian, ditegur, atau kena konsekuensi, dihukum gitu. Iya, kebayang polanya. Nah, pola asuh atau manajemen kayak gini bisa bikin bias internal kita kuat banget ke arah negatif. Ujung-ujungnya yaitu ngerusak rasa percaya diri. Waduh, iya juga ya, pantesan. Dan dampaknya kelihatan banget di contoh peserta program Goals dari Iran itu kan yang diceritain di sumber. Betul sekali. Contoh yang bagus itu. Coba bayangin deh, dia udah lewatin banyak banget rintangan pindah negara, belajar bahasa baru dari nol, nafkahin keluarga pula. Perjuangan besar itu. Iya kan? Prestasi luar biasa sebetulnya. Tapi dia ngerasa belum sukses cuma gara-gara belum punya rumah mewah di Beverly Hills. Aduh. Nah, itu dia. Ini nunjukin banget betapa gampangnya kita pasang standar yang, ya ampun, ketinggian, dan malah ngabain pencapaian penting sepanjang jalan. Persis. Contoh itu jadi jembatan yang pas banget ke solusi praktis yang ditawarin bab ini. Oke. Jadi tujuannya tuh bukan cuma biar merasa lebih baik sesaat gitu, tapi beneran memprogram ulang cara kita mandang diri sendiri dan potensi kita. Reprogram ya? Iya, ini soal membangun fondasi keyakinan yang kokoh, pakai bukti nyata keberhasilan kita sendiri. Oke, jadi diagnosisnya udah jelas nih. Kita cenderung fokus ke yang negatif. Tapi sumber ini kan nggak berhenti di situ ya. Ada resep praktisnya nih buat ngubah fokus. Langkah pertamanya apa tuh? Langkah pertama itu kita kayak bikin inventarisasi kesuksesan besar kita. Inventarisasi, oke. Sumbernya nyaranin gini, coba bagi hidup Anda jadi 3 periode waktu. Misalnya, ya, masa kecil remaja, terus dewasa awal, sama periode sekarang. Oke, 3 periode. Terus? Nah, dari tiap periode itu, coba deh tulis minimal 3 kesuksesan yang menurut Anda paling signifikan. Latihan ini maksa kita buat aktif nyari dan ngakuin pola sukses jangka panjang kita. Buat ngelawan bias negatif tadi. Ngelis yang gede-gede dulu ya. Masuk akal sih, biar kelihatan gambaran besarnya. Terus, gimana sama kemenangan-kemenangan kecil sehari-hari yang sering kelewat gitu aja? Nah, itu dia. Buat yang kecil-kecil ini, sumbernya nyaranin bikin log kemenangan. Victory log gitu. Victory log? Kayak jurnal gitu? Iya, kayak jurnal harian atau mingguan. Tempat Anda nyatet semua pencapaian, nggak peduli sekecil apa. Oh, semua ya? Iya, semua. Misal, selesain tugas yang susah. Atau bantu teman, bahkan mungkin berhasil bangun pagi tepat waktu kalau itu emang tantangan buat Anda. Ahaha, iya juga ya. Idenya pas Anda lagi ngerasa ragu atau hadapin tantangan baru, buka log ini bisa jadi pengingat kuat. Oh, saya tuh bisa kok, ini buktinya. Berdasarkan rekam jejak sendiri. Wah, keren juga ide Victory log ini. Tapi, kepikiran nih, ada resiko nggak sih? Kita jadi malah fokus ke yang kecil-kecil terus, jadi lupa tujuan besar kita. Pertanyaan bagus. Ya, resiko itu selalu ada ya, kalau nggak seimbang. Tapi sumber ini ngelihat Victory log itu bukan tujuan akhir. Oke. Lebih kayak alat buat bangun momentum sama keyakinan. Kemenangan kecil yang diakui terus-menerus itu ngebangun fondasi mental yang lebih kuat buat ngejar target yang lebih gede. Jadi kayak batu loncatan gitu ya? Betul. Ini soal ngubah persepsi diri. Dari yang tadinya mungkin, saya sering gagal, jadi saya ini punya rekam jejak keberhasilan loh. Paham. Jadi udah inventaris, udah log harian, ada lagi nggak kayaknya ada saran yang agak unik deh di sini? Iya. Mungkin ini yang Anda maksud. Majang simbol-simbol kesuksesan Anda secara fisik. Nah, ya itu dia.
Piala, sertifikat, foto pas momen menang, atau mungkin memo kecil yang punya arti khusus buat Anda. Dipajang di mana? Sumbernya nyaranin ditaruh di tempat yang gampang kelihatan tiap hari, meja kerja mungkin, atau di kamar. Oh gitu. Ini bukan soal pamer ya, tapi lebih sebagai pengingat visual yang terus-menerus, yang secara halus gitu memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Menarik banget. Kok bisa ya, pajangan fisik gitu ngaruh ke psikologis kita? Ada hubungannya sama konsep apa? Ini nyambungnya erat banget sama konsep citra diri, gimana kita ngelihat diri sendiri di dalam dan juga zona nyaman. Citra diri dan zona nyaman, oke? Jadi dengan terus-terusan ngelihat bukti fisik sukses kita pelan-pelan kayak ngeluasin citra diri kita. Meyakinin diri sendiri kalau kita tuh mampu capai lebih banyak. Jadi kayak ngebuktiin ke diri sendiri terus-menerus ya? Iya, ini bisa dorong kita buat berani keluar dari zona nyaman, nyoba hal baru. Jadi ini bukan sekedar nostalgia, tapi alat aktif buat bangun keyakinan ke depan. Oke. Masuk akal. Nah, ada satu lagi nih tekniknya, yang ini kayaknya paling personal. Dan jujur aja, mungkin buat sebagian orang, awalnya aneh banget kali ya. Hahaha, iya yang latihan di depan cermin itu ya? Betul. Latihan pengakuan diri di depan cermin tiap malam. Sumbernya nyaranin kita beneran ngomong ke pantulan diri kita. Ngomong gimana tuh? Ngekuin haro baik yang udah dilakuin hari itu, sekecil apapun. Terus diakhiri pakai afirmasi, kayak aku menghargaimu atau bahkan aku mencintaimu. Wah, Penulisnya aja ngaku ini bisa kerasa canggung banget awalnya. Tapi dibilang ini cara ampuh buat ngelawan kritik internal kita yang sering otomatis dan ngerusak itu. Kayak, ngehack psikologis gitu ya, langsung ke jalur penerimaan diri. tepat sekali. Rasa canggung di awal itu wajar banget. Kan kita selingnya nggak biasa baik sama diri sendiri. Iya juga sih. Latihan ini tuh cara konkret buat ngebangun jalur saras baru di otak. Gantiin suara kritis internal itu pakai pengakuan dan penghargaan. Inti dari semua teknik ini sebenarnya satu. Kita tuh punya lebih banyak kemenangan daripada yang kita akui. Kita cuma perlu belajar ngelihatnya ya. Iya, belajar ngelihat, ngakuin, dan ngerayainnya. Buat bangun kepercayaan diri yang otentik. Jadi, kalau dirangkum nih, intinya adalah soal geser fokus secara sadar. Bukan berarti nyangkal kegagalan atau nggak belajar darinya, tapi aktif nyimbangin itu dengan ngakuin kekuatan dan sukses yang udah ada. Kita kayak ngelatih ulang otak kita buat lihat bukti kemampuan diri. Benar, dan ini jadi penting juga buat jadi penyeimbang. Gimana caranya kita pastiin, dengan ngakuin sukses ini kita nggak malah jadi terlena terus berhenti berkembang. Nah, itu dia pertanyaannya. Sumber ini kan di bagian lain pasti nekenin juga soal perbaikan terus-menerus. Jadi nemuin balance antara ngerayain pencapaian sama tetap lapar buat belajar dan tumbuh, itu kunci sebenarnya. Setuju, keseimbangan itu penting. Oke, ini sebuah pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang dari pembahasan kita hari ini. Silahkan. Coba deh, luangin waktu sebentar aja malam ini. Akui satu aja kesuksesan Anda hari ini, sekecil apapun itu rasanya buat Anda. Terus perhatiin deh, gimana rasanya dampaknya ke energi dan cara pandang Anda besok pagi. Menarik. Gimana kalau Anda coba konsisten lakuin itu tiap hari? Seminggu aja ke depan. Coba renungin, potensi pergeseran kayak apa yang bisa terjadi cuma dari langkah kecil ini.